Pada bagian pertama, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa pendidikan atau pembelajaran itu harus menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidikan sebagai pamong agar mereka tidak kehilangan arah. Maksud kebebasan di sini adalah anak diberikan pendidikan namun dalam menuntun segala kodrat pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Walaupun pendidikan tetap terbuka, namun sebagai guru harus tetap waspada terhadap perubahan-perubahan terjadi. Lalu poin kedua, anak bukan kertas kosong yang digambar sesuai keinginan orang dewasa. Pada poin ini, pendidik diibaratkan sebagai petani dan peserta didik adalah bibitnya. Anak-anak itu dibagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai dan bibit jagung yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak dapat pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Beliau mengatakan bahwa guru harus berpihak pada murid sehingga sebagai guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dalam melakukannya, pembaruan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan irama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Selanjutnya mengenai budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Contohnya begini, misalkan seorang memiliki budi pekerti jujur, maka kecil kemungkinan ia melakukan kebohongan dan ia akan terganggu melihat ketidakjujuran ada di sekitarnya. Kita dapat melihat perpaduan antara pengetahuan tentang kejujuran, yaitu konektifnya, dan perasaan yang mengikuti dia merasa gelisah ketika dia tidak jujur, itu afektifnya, yang kemudian menghasilkan sikap jujur yang ditampilkannya, yaitu psikomotorik. Peran guru di sini itu menemani proses belajarnya anak, mendampingi tumbuh kecerdasan pikirnya, membantu menemukan budi pekerti atau watak baiknya, mengendalikan dan memperbaiki watak yang kurang baik. Selanjutnya, yaitu sistem Among. Sistem Among adalah metode pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara memberikan 3 filosofi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtolodo, di mana artinya di depan memberi harapan, guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu pada murid, menjadi teladan bagi budi pekerti dan tingkah laku. Yang kedua, Ingmadia Mangun Karso, artinya di tengah membangun kehendak. Di sini maksudnya guru dapat membangkitkan semangat, bersuakarsa, berkreasi bersama murid dan berperan sebagai narasumber. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Maksudnya, guru tidak hanya memberikan motivasi tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatan. Pendidikan yang berpihak pada murid yaitu pendidikan yang disesuaikan dengan konteks diri murid dan sosial budaya serta disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang disesuaikan dengan konteks diri murid dan sosial budaya daerahnya serta disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Maka strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah
Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang bersifat holistik serta seimbang dalam memfasilitasi pengembangan cipta, rasa, dan karsa peserta didik. Kedua, melaksanakan pendidikan yang komprehensif meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga, melaksanakan pendidikan sesuai dengan konteks sosial dan budaya peserta didik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keempat, melaksanakan pendidikan sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Lalu, inilah yang harus kita renungi dan pikirkan. Sebagai guru, sudahkah kita menjalankan pendidikan sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara?